his music is saying "F you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "F you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Belum mulai ya? Halo guys, lagi menghayal. Ketemu sama saya Purnayasa, atau sering dipanggil Kapten Purnayasa. Kali ini video pertama saya yang bicara langsung di depan layar, mau curhat sedikit tentang road legend ini ya, Jabrik Ultralight Jigging. Saya bawa dua rod, ini yang spinning, ini yang overhead. Ini yang overhead yang ukuran 0,6, nah ini 0,8. Saya mau curhat sedikit aja. Sebelum saya curhat, mau saya ceritakan pemakaian yang tidak wajar yang saya lakukan dari pertama saya pakai rod ini. Bukan cuma saya aja, ada beberapa teman yang lain, terutama partner saya, ya sama gilanya sih sama saya, dibilang gila ya gitulah. Rod ini sebenarnya diperuntukkan ultralight jigging. Untuk Jabrik 0,8 ini sebenarnya max jignya 40 gram untuk pemakaian normal, tapi untuk saya yang spinning saya pernah pakai jig 250 gram, sama sih sama yang overhead. Malah yang overhead max jignya 20 gram ya, max jignya 20 gram, max jignya 20 gram. Ini 40 gram. Karena saya dan Aristiana tertantang untuk melakukan ikan-ikan besar, terutama ikan laut dalam, jadi nggak mau kita harus pakai jig yang besar, mulai dari 170 gram sampai 250 gram. Kenapa kita pakai yang besar? Ya terutama biar cepat sampai di dasar laut, apalagi kedalamannya mulai dari 150 sampai 200 meter. Kalau pakai 40 gram mungkin bakalan seharian saya nunggu nyampe dasarnya. Ya, dengan pemakaian tidak wajar itu tentunya banyak teman-teman yang bertanya, apakah awet sih menggunakan jig besar untuk rod ultralight jigging ini? Saya katakan sih awet tidaknya itu tergantung pemakaian orangnya. Kalau saya dibilang pro menggunakan jig-jig besar untuk rod ini, enggak juga. Banyak teman-teman saya yang lain yang lebih pro dari saya, yang mungkin nggak pernah didokumentasikan videonya. Jadi kebetulan karena saya pakai jig besar menggunakan rod ini, jadi saya bikinkan videonya.
selama pemakaian saya tidak pernah mengalami terlalu banyak kesulitan dengan rod ini, apalagi yang overhead. Yang overhead, maaf kalau reelnya ini reelnya Aristiana, ini buat perbandingan aja. Jadi ini menurut saya yang paling enak. Kenapa paling enak? Karena reelnya overhead, jadi buat mainnya ringan, tidak seperti yang spinning ya lumayan berat, apalagi menggunakan reel size 3000 untuk jig 200 gram, lumayan berasa dibandingkan dengan yang overhead atau bait casting. Sama pemakaian saya dan Aristiana tidak pernah, untungnya tidak pernah bikin rod ini sampai patah. Kenapa nggak sampai patah? Ya karena nggak patah. nggak bukan gitu sih. Jadi sebenarnya kalau kayak Aristiana, dia dari pakai rod jabrik ini dia tidak pernah ganti-ganti set tackle. Beda sama saya yang dari yang capung sama yang ini sama yang bait casting. Kalau masalah mematahkan rod, saya ahlinya. Kenapa saya ahlinya? Gini, karena saya ganti-ganti rod, otomatis saya tidak terlalu hafal dengan action rod ini. Jadi nggak ada keselarasan antara feel saya dengan rod. Di kemarin saya sempat pinjam sisiknya Aristiana, karena saya terbiasa pakai capung yang karakter rodnya lebih lembut. Pas saya pakai sisik, karena saya main paksa jadinya rodnya patah. Jadi nggak salah juga sih kalau yang ada teman-teman yang sering matahin rod, mungkin karena belum ada feel dengan rod tersebut. Jadi cara yang terbaik ya, seandainya teman-teman memiliki banyak set tackle, like jigging, hard jigging, atau ultra jigging, casting, atau apapun itu yang enggak satu rod saja atau satu set tackle saja, pasti feelnya bakalan berubah-ubah setiap ganti set tackle. Jadi cara yang paling aman untuk mainkannya ya, pertama jangan terlalu memaksakan rod ini, terutama dalam penggunaan jig. Sebenarnya saya sarankan ikuti saja sesuai yang ada di labelnya. Kalau menurut saya ini paling aman. Kalau yang 0,6 paling aman dia main di 60 gram, paling aman. Kalau yang 0,8 paling aman di 80 gram. Sebenarnya ini di labelnya 40 gram, tapi 80 gram paling aman, paling enak. Pada saat kita fight dengan ikan, jangan pernah kita fight menggunakan tumpuan perut. Jangan pernah apabila kita nggak tahu karakter rod tersebut, apalagi menggunakan rod ultralight. Beda kalau kita menggunakan hard jigging yang pastinya rodnya lebih kaku, jadi nggak masalah sih ditantulin di perut. Jadi cara paling aman adalah di ketiak seperti ini. Pada saat fight kita gulung seperti ini, jadi ini sudut paling aman. Apabila ikan melawan balik, jadi kita ada respon, ini rasanya bakalan ketarik, jadi kayak gini. Nah ini ketiak otomatis kayak ditekan, otomatis kita bakalan nurunin rod. Beda dengan kita cantulin di perut. Apabila kita cantulin di perut, ikan narik, nggak serta merta ini bakalan berasa keangkat karena kita megang reel. Kemungkinan berasa cuma di reel atau di sini aja, nggak langsung ke bawah. Jadi sering teman-teman yang sampai matahin rod karena
mungkin karena nggak tahu ikan balik melawan pas sudutnya terlalu tinggi. Sudut rod paling aman itu ada di 60 derajat. Kalau 80 90 itu udah kurang bagus, sangat kurang baik, sangat berbahaya buat rod. Jadi paling aman itu di 60 derajat atau di ketiak 60 derajat. Kira-kira segini 60 derajat. Maaf kalau bacotan saya terlalu banyak atau istilahnya menggurui. Bukan menggurui sih, saya sedikit curhat saja tentang ya kebetulan saya pemakai rod ini, dan ada video-video yang lumayan ekstrim dari saya atau Aristiana sih yang paling ekstrim bukan saya. Kadang-kadang kita di laut terbawa suasana atau emosi lah pada saat kita fight, entah kita boncos tiba-tiba dapat ikan atau teman sebelah lagi banyak strike, tiba-tiba kita baru dapat strike, kita terpacu, terbawa emosi, ingin cepat-cepat menaikkan ikan, jadi lupa sudut aman menggunakan rod ini, cara aman menggunakan rod ini. Jadi itu yang membuat rod ini bisa patah. Enggak rod ini aja sih, semua rod mungkin bisa patah. Mungkin ada rod lain yang bahannya seperti fiberglass atau suited atau karbon solid, mungkin saya sih belum tahu karena belum pernah memakainya, mungkin nggak bisa patah. Tapi kalau menggunakan rod karbon hollow apapun mereknya pasti bisa patah asal pemakainya tidak wajar.